Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sariana, sebagai narator, dan rekan saya, Lufia Ramadhani, sebagai partner dari Brenda yang bernama Angel, dan rekan saya satu lagi bernama Linda Nurwulan Apriliani sebagai Brenda. Baiklah, kita bahas terkait kasus 2. Nah, di sini pada kasus 2, Brenda Sell mengirimkan pengembalian pajak yang dia persiapkan untuk Presiden Purple Industry Harry Cohn kepada Vincent Dim, manajer Departemen Pajak di kantor akuntannya. Dim meminta Sel untuk datang ke kantornya pada jam 9 pagi pada hari Jumat 12 April 2016. Sel tidak yakin mengapa Dim ingin berbicara dengannya. Satu-satunya alasan yakni terkait pengembalian pajak untuk Kon. Kemudian terjadilah diskusi atau percakapan antara Vincent dan Brenda, yang mana pada inti percakapan itu Brenda menyampaikan kepada Vincent bahwa Vincent menyampaikan kepada Brenda bahwa Kon sangat marah besar kepada dia karena si Brenda ini ingin melaporkan kemenangannya dari lotre. Kemudian di sini juga apa nih ya? Nah, di sini Brenda masih menanggapi terkait pernyataan dari Vincent bahwa sebenarnya si Kon itu memang menyalahi aturan, namun si Vincent membantah lagi bahwa sebenarnya itu kemenangan dari Kon itu tidak layak untuk dilaporkan karena dia menggunakan deduksi standar. Yang kemudian Brenda menyadari bahwa dia telah gagal karena tidak mengetahui hal tersebut. Brenda tidak tahu lagi harus berkata apa. Kemudian Vincent sepertinya memberitahu bahwa jumlah lotre tidak boleh dilaporkan, tapi itu melanggar hukum. Kemudian langsung masuk saja ke scan pertama yang akan diperagakan oleh Lufia dan Linda. Kepada Lufia dan Linda dipersilakan. Bu Brenda kok kelihatannya sibuk banget ya pekan ini? Bagaimana pekerjaan Ibu? Apa itu memberatkan? Iya, cukup sibuk sekali akhir-akhir ini. Oh iya, saya dengar tentang pajak dari ini loh, dari kolega kita yang sebelumnya. Itu gimana Ibu? Apa Ibu sudah menyelesaikan kasusnya? Ya, jadi terkait dengan pemenangan lotre itu, jadi saya di sini cukup bingung soalnya seharusnya itu kan tetap dilaporkan. Namun dari Bapak Kon sendiri itu tidak setuju untuk dilaporkan. Dan dari Bapak Vincent itu terdapat permintaan satu kali seperti itu, Bu. Jadi dia menginginkan untuk satu kali ini saja tidak dilakukan pelaporan. Dan itu tentu saja terdapat perbedaan keputusan yang awalnya saya ingin melaporkan, tapi karena terdapat permintaan ini, jadi saya cukup bingung gitu bagaimana apakah akan saya laporkan atau tidak. Itu yang membuat saya cukup pusing akhir-akhir ini. Oh, begitu. Tentang klien itu ya. Saya juga sedikit dengar sih Bu, karena kan kita ini kan partner juga. Untuk Ibu percaya nggak dengan alasan yang Bapak Vincent sampaikan? Perkara permintaan satu kali ini. Ya, sebenarnya tidak begitu percaya sih, Bu. Terkait ini kan juga dunia bisnis ya. Jadi, ya gimana ya? Tentu saja tidak semudah itu untuk mempercayainya. Apalagi ini
kan melanggar perundang-undangan juga. Yang seharusnya kita laporkan, mengapa tidak dilaporkan gitu. Iya sih, Bu. Tapi kan kalau misalnya menurut pemahaman saya yang dikatakan Pak Vincent itu ada benernya juga kok, Bu. Lagi pula, memang apa yang membedakan kalau Ibu menerima ataupun tidak dari keputusan itu? Tentunya yang awalnya kan saya maksudnya saya itu ingin mengajukan nih untuk melaporkan karena kan terdapat keuntungan. Tapi dari Bapak Vincentnya ini mengatakan kalau sebenarnya kerugian dari pemenangan lotre itu jauh lebih besar gitu. Jadi kan yang awalnya saya mau melaporkan, tentunya dengan argumen ini tentu terdapat ya perbedaan dengan argumen saya dengan keputusan saya sebelumnya yang awalnya mau melaporkan itu ya jadi gimana ya kalau misalkan ternyata beneran lebih besar kerugiannya ya tentu tidak ada hak saya kan untuk melaporkan kemenangan ini gitu. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, berarti Ibu nggak akan melaporkannya dong. Ibu terima saja berarti ya kan? Permintaan 1 kali ini? Sepertinya ya akan saya terima. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ibu kalau misalnya ada kesulitan, diskusikan saja bersama saya. Saya kan mana tahu bisa membantu seperti itu. Baiklah, Bu. Oke, lanjut ke scan 2. Wah, ternyata banyak banget ya pekerjaan kita, Bu Brenda. Oh iya, Ibu Brenda kemarin bertemu dengan Pak Vincent kan? Tentang masalah kerugian lotre dari klien kita. Bagaimana Ibu dengan masalah itu? Ya, benar sekali. Kemarin saya baru bertemu nih sama Bapak Vincent. Ya, saya tidak begitu yakin menanggapi alasan dan rasionalisasi yang diberikan oleh Bapak Vincent sebenarnya, terutama untuk mengabaikan kerugian lotre. Iya sih. Jadi Ibu gimana? Ibu mau bisa menang gitu loh Bu dari tanggapan yang diberikan oleh Pak Vincent. Kan Pak Vincent juga sudah memberikan argumen yang kuat menurut saya. Gimana ya? Mungkin ya satu-satunya argumen yang bisa melawan tersebut ya adalah peraturan gitu. Kan karena ada di perundang-undangan ya. Jadi dan aturan itu juga udah di pemerintahan. Mungkin itulah satu-satunya argumen yang kuat yang untuk melawan argumen dari Bapak Vincent-nya itu. Ya Ibu, saya percaya sih sama yang Ibu katakan tentang peraturan ya. Berarti Ibu harus mengumpulkan banyak bukti lagi kalau Ibu mau melawan argumen Bapak itu, Bu. Karena kan bukti itu yang paling penting supaya apa ya? Supaya argumen Ibu itu bisa bisa dipertimbangkan, Bu, terutama di mata hukum. Tapi Ibu juga harus ini sih, Bu, mempertimbangkan juga bagaimana tanggapan klien nanti sama kinerja Ibu. Bener juga nih. Bener juga. Berarti kita emang harus lebih ngumpulin banyak bukti ya. Ya, Untuk itu benar. saya juga mau Angelin nih. Kenapa tuh, Bu? Berarti kalau misalkan benar juga kan tadi kata Angelin kalau misalkan kita harus ngumpulin banyak bukti Iya, benar. terkait aturan juga nih. Berarti memang harus kita kan sebagai rekan juga Iya. itu emang harus sama lagi untuk mengumpulkan banyak bukti tersebut. Iya, saya sepakat. Ibu kalau misalnya butuh bantuan, Ibu bisa hubungi saya. Saya dengan senang hati membantu. Wah, sangat terbantu sekali Kak Iya, Angelin. Ibu. Kita sama-sama saling membantu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke scan terakhir yaitu scan 3. Wah, saya bingung sekali.
Kenapa, Bu? Jadi masih ingat kan terkait permintaan satu kali yang sebelumnya kita dapatkan dari Bapak Vincent? Jadi, kau boleh itu ya? Bagaimana, Bu? Tadi saya habis menerima telepon. Ya, jadi ini saya bingung sekali dengan, jadi kan ini terkait kemarin permintaan satu kali dari Bapak Vincent. Ternyata saya bingung nih, kalau misalkan di suatu keadaan Oh, saya ingat, Bu. ya. Itu ya, permintaan yang kemarin itu ya, yang katanya mau melakukan menghilangkan kerugian dan keuntungan lagi. Padahal kan tahun kemarin katanya cuma 1 kali, kok minta lagi? Nah, itu dia. Bu, itu pasti Diskusi ya? membingungkan ya, Bu? Benar sekali. Jadi gimana ya? Apa yang harus saya lakukan untuk yang tahun kedua ini? Terus soalnya saya bingung sekali. Kemarin kan terkait permintaan satu kali, tapi Sudah Ibu hilangkan. Iya, Ibu harus sudah ini melakukan. kan, sudah menghilangkan itu kan yang kerugian dan keuntungannya. Sekarang Jadi coba kembali lagi ke ini, Bu, ke etika. Maksud tuh kembali lagi bagaimana Ibu mau menanggapi ini. Karena ini menurut saya masalah yang cukup besar, Bu. Kalau misalnya kita abaikan, bisa jadi tahun berikutnya klien kita ini akan melakukan hal yang sama. Ini kan sangat seperti bertentangan kan dengan undang-undang dan kode etik kita sebagai akuntan. benar sekali. Jadi untuk tahun kedua ini, apakah lebih baik saya untuk menolaknya ya? Itu dikembalikan lagi kepada Ibu, Bu. Tapi kalau Ibu mau menolak, Ibu harus mempertimbangkan apa saja yang nantinya akan mempengaruhi penolakan Ibu. Hasil dari penolakan Ibu itu apa saja nantinya. Karena jangan sampai tindakan Ibu itu nanti merugikan Ibu sendiri. Jadi Ibu harus ini sih menurut saya, Bu, merancang betul-betul bagaimana cara terbaik untuk menanggapi permintaan ini. Menurut Ibu bagaimana? Kalau lihat dari tahun sebelumnya, ya namanya juga permintaan satu kali, tapi yang tahun kedua ini dilakukan kembali. Bisa jadi nanti tahun Iya, Ibu, sepertinya seperti itu. Nanti bisa jadi dia minta lagi untuk tahun berikutnya. Jadi sepertinya lebih saya tolak ya, mengingat urgensinya juga takutnya untuk berikut-berikutnya malah suruh melakukan hal yang tidak sesuai lagi. Iya, Ibu, saya sepakat dengan Ibu. Lebih baik kita tolak. Ya, tidak apalah, Bu. Karena ini juga ini yang mengedepankan kode etik kita sebagai akuntan. Semoga Bapak Vincent bisa lebih memahami tentang ini ya. Semoga saja. Terima kasih ya Ibu Angelin. Terima kasih kembali, Ibu Brenda. Baiklah, cukup sekian penampilan dari kelompok 3. Penampilan role play kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.